Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu hati dan pikiran kami dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, hari ini tema renungan kita, saya beri berani dan beretika. Dari Kisah Rasul 26 ayat 19 sampai 29. Namun saya membaca hanya 3 ayat saja. Ayat 19, 23 dan 29. Ayat 19. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Ayat 23, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Ayat ini ditutup ayat 29, kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang yang hadir di sini dan mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Amin. Saudara, teologi kemakmuran sering sekali mengajarkan kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita sehat, nyaman, makmur, dan semuanya lancar. Tapi tidak demikian dengan pengalaman Paulus di dalam bagian ini. Karena apa? Dia melayani, dia bersaksi, malahan dia dibenci, ditangkap, diadili oleh orang-orang Yahudi. Dalam nas ini kita bisa melihat bahwa Paulus diperhadapkan pada Raja Agripa di sebuah pengadilan. Waktu Paulus mengalami hal itu, dia tidak mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara, dia memakai momen ini untuk menjadi saksi Tuhan, menceritakan pengalamannya yang indah bersama dengan Tuhan. Itu ada sebelum nats kita di ayat 12 sampai 18. Bagaimana Paulus menceritakan pertobatannya dan panggilannya di hadapan penguasa di pengadilan. Luar biasa sekali. Setelah itu Paulus berkata kepada Raja Agripa, ayat 19 yang tadi kita baca, sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, aku tidak taat. Artinya, dia bersaksi di depan penguasa dan pengadilan, dia tetap mau taat kepada Tuhan. Isi kesaksiannya jelas di ayat 23, yaitu Mesias harus menderita sengsara, ia mati dan bangkit, dan ini akan diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Luar biasa sekali keberanian daripada Rasul Paulus. Raja Agripa mendengar itu ditantang untuk percaya, saudara. Ayat 27. Percayakah engkau, hai Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Bagaimana jawab Agripa? Hampir-hampir saja kau yakini aku menjadi seorang Kristen. Walaupun ditolak secara halus, Paulus tidak putus asa. Dia menjawab perkataan Agripa. Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja yang percaya, tetapi semua orang yang hadir di sini yang mendengar kesaksian dan perkataanku boleh juga menjadi orang percaya. Saudara, daripada bagian firman Tuhan ini, apa yang kita dapat pelajari? Yang pertama, saya dapat pelajaran bahwa orang yang dikuasai Roh Kudus memiliki semangat dan keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Pada umumnya, orang yang sedang diadili itu takut, khawatir, dan sedang memikirkan diri sendiri. Tetapi buat Paulus tidak. Kejadian itu lagi-lagi menjadi kesempatan untuk dia memberitakan Injil dengan jujur dan lantang di hadapan penguasa, saudara. Bukankah pada zaman sekarang banyak orang yang mau mengubah berita Injil? Ada yang mendiskon berita Injil atau memotong sebagian, ataupun menggeser atau memelintir Injil demi toleransi. Jadi yang keluar bisa materialisme atau social gospel. Intinya, berita juru selamat bisa berubah menjadi juru roti atau juru rawat, saudara. Dan ini bahaya zaman sekarang. Pelajaran yang kedua,
Bagaimana caranya? Paulus dalam bagian ini penuh dengan keberanian dan beretika. Ini penting sekali, beretika ini. Karena kabar baik harus diberitakan dengan cara yang baik pula. Antara lain, dia tidak menjelekkan kepercayaan orang lain. Dia coba mengerti dan menghargai lawan bicaranya. Dia katakan, "Hai Raja Agripa," dengan tulus dan lemah lembut, walaupun dia ditolak. Firman Tuhan mengajarkan pada kita di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, "Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawabkan kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Biarlah kesaksian kita santun, beretika, dan menyentuh banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan kesaksian hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk ajaran firman Tuhan. Kalau Roh Kudus dalam hati kami, yaitu diberi semangat atau keberanian menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan yang bukan sembrono, tetapi beretika, santun, lemah lembut. Karena pertobatan itu Tuhan yang mengerjakan. Kami hanya alat, tidak berguna kalau tidak dipakai oleh Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan menyertai jemaat sekalian.